Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian yang hebat yang ibu banggakan. Kali ini kita bertemu dalam pembelajaran kimia pada topik asam basa. Mengapa asam basa itu kita perlu pelajari? Karena senyawa-senyawa asam dan basa itu paling banyak dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai 3 hal seputar asam dan basa. Apa saja yang akan kita pelajari meliputi teori asam basa. Untuk membedakan senyawa asam dan basa mengacu kepada 3 teori asam basa yang akan dikemukakan oleh Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Yang kedua yang kita pelajari nanti tentang reaksi ionisasi asam basa. Reaksi ionisasi merupakan suatu peristiwa penguraian senyawa menjadi ion-ionnya. Dalam hal ini, senyawa akan terurai menjadi kation dan anion. Kation boleh kita artikan sebagai ion positif dan anion merupakan ion negatif. Reaksi ionisasi asam basa yang akan kita pelajari nanti mengacu kepada teori asam basa Arrhenius. Berikutnya kita nanti akan mempelajari apa saja sifat-sifat asam basa. Untuk lebih mengenal tentang asam dan basa, memang kita harus tahu sifat-sifat dari asam dan basa, karena keduanya memiliki ciri khusus yang nanti kita bisa bedakan. Biasanya cara mudah membedakan asam dan basa itu dengan menggunakan warna atau indikator warna. Berikutnya kita akan pelajari satu persatu, yaitu tentang teori asam basa. Teori asam basa yang nantinya kita pelajari itu ada teorinya Arrhenius, kemudian seorang ahli kimia yang dia melakukan suatu eksperimen pada tahun 1884. Berikutnya nanti saya perkenalkan kepada teorinya Bronsted dan Lowry. 2 ilmuwan ini juga berhasil mengungkapkan konsep asam basa yang nanti bisa dipergunakan dalam penjelasan asam basa. Yang ketiga yaitu teorinya dari teori asam basanya Lewis, mengacu kepada ikatan kovalen yang terjadi pada senyawa asam dan basa. Kita pelajari sekarang yang pertama, itu adalah miliknya Arrhenius. Bagaimana asam menurut Arrhenius? Kalian bisa lihat di situ rumus kimia dari asam disimbolkan saja di situ HXZ. Aki itu maksudnya adalah larutan, jadi artinya senyawa asam ketika dia berada dalam wujud larutan atau ketika dilarutkan dalam air, maka dia akan menghasilkan ion hidrogen atau dia akan melepaskan ion hidrogen dan menghasilkan sisa asam. Bisa kita lihat pada contoh HCl. Larutan HCl dikelompokkan ke dalam asam. Mengapa? Karena pada larutan HCl ketika dia dilarutkan dalam air, maka dia akan menghasilkan ion hidrogen. Bagaimana dengan basa? Basa menurut Arrhenius yaitu suatu senyawa basa ketika dilarutkan dalam air, maka ciri utamanya dia akan menghasilkan ion hidroksida OH-. Contohnya kita lihat pada NaOH
Larutan NaOH dikelompokkan ke dalam basa karena menghasilkan ion hidroksida atau ion OH- pada hasil reaksi. Sehingga untuk Arrhenius, cara membedakan asam dan basa itu dilihat dari hasil reaksinya. Ketika menghasilkan ion hidrogen, maka dikelompokkan ke dalam asam. Ketika menghasilkan ion hidroksida atau OH-, maka dikelompokkan ke dalam basa. Teori yang selanjutnya yaitu mengacu kepada Bronsted-Lowry. Pada Bronsted-Lowry, asam merupakan zat pemberi proton, memberikan ion positif atau proton. Proton inilah yang nantinya akan membawa sifat asam. Jadi Bronsted-Lowry menekankan pada adanya proton. Sementara untuk basa, dia adalah akseptor proton, yaitu zat yang menerima proton pada suatu reaksi pemindahan proton. Jadi Bronsted-Lowry menekankan di sini bahwa untuk membedakan asam basa itu dia berdasarkan pada pemindahan proton. Dapat kita lihat pada contoh penentuan asam basa menurut Bronsted-Lowry. Kita perhatikan contoh yang ada pada tayangan. Ada HCl, larutan HCl bereaksi dengan air H2O akan menghasilkan ion klorin dan H3O+. Nah, manakah yang dikatakan asam menurut teorinya Bronsted-Lowry? Ternyata bisa dijawab di sini, asamnya adalah HCl. Mengapa HCl dikelompokkan ke dalam asam? Karena kita lihat pada hasil reaksi di sebelah kanan anak panah didapatkan ion Cl-, yang artinya HCl melepaskan proton atau memberikan proton. HCl memberikan proton kepada H2O, sehingga HCl di sini dikategorikan atau dikelompokkan ke dalam asam. Sementara H2O dia menerima proton. Karena menerima proton, maka H2O dikelompokkan ke dalam basa. Nah, menurut Bronsted-Lowry kita mengenal istilah asam basa konjugasi dan basa asam konjugasi. Berdasarkan contoh tersebut, asam basa konjugasinya yang mana? HCl dan Cl- kita kelompokkan atau kita merupakan pasangan asam basa konjugasi. Sementara H2O dengan H3O+ merupakan pasangan basa asam konjugasi. Jadi menurut teorinya Bronsted-Lowry, membedakan asam dan basa itu didasarkan pada pemindahan proton. Yang memberi proton maka akan dikelompokkan ke dalam asam, yang menerima proton dikelompokkan ke dalam basa. Teori berikutnya adalah menurut Lewis. Menurut Lewis, dia mengungkapkan konsep asam basa itu berdasarkan pada ikatan kovalen yang terjadi akibat adanya pasangan elektron bebas yang berikatan dengan proton. Sehingga kita mengenal istilah asam itu adalah akseptor pasangan elektron atau menerima pasangan elektron, sementara untuk basa itu yang memberikan pasangan elektron. Itulah tadi 3 teori asam basa yang menjadi konsep dasar dalam pembelajaran asam basa. Jadi untuk membedakan asam dan basa kita bisa mengacu kepada 3 teori yang sudah kita pelajari tadi, yaitu teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry,
dan teori Lewis. Selanjutnya, kita coba untuk menjelaskan apa itu reaksi ionisasi asam basa. Nah, nanti anak-anak bisa kembali lagi melihat teori dari Arrhenius, karena menurut Arrhenius di situ sangat jelas ionisasi itu kan penguraian senyawa menjadi kation dan anion, berarti ada ion positif dan ion negatif. Menurut Arrhenius, asam tadi kan menghasilkan ion H+, berarti di situ kation. Sementara untuk basa, dia akan ciri utamanya menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Kita lihat satu persatu bagaimana reaksi ionisasi asam. Nah, kita perhatikan pada contoh. Saya ambil satu contoh, asam sianida. Mengapa dia dikelompokkan ke dalam asam? Karena pada hasil reaksinya dia akan menghasilkan ion hidrogen atau H+. Contoh berikutnya, asam nitrat HNO3. Sama, di sini hasil reaksinya menghasilkan H+. Contoh ketiga, ada asam sulfat. Nah, dia juga menghasilkan 2H+. Antara asam sianida, asam sitrat, dan asam sulfat, di situ ternyata mempunyai perbedaan jumlah ion hidrogen atau H+-nya. Untuk asam sianida dan asam nitrat, jumlah H+ yang dihasilkan sebanyak 1. Sementara untuk asam sulfat, jumlah H+ yang dihasilkan sebanyak 2. Kita kenal nanti dengan istilah valensi asam. Valensi asam itu menunjukkan jumlah H+ atau jumlah ion hidrogen yang dihasilkan. Sehingga kalau asam sianida dan asam sitrat itu dikelompokkan ke dalam asam dengan valensi asam 1 karena jumlah ion hidrogen yang dihasilkan sebanyak 1. Sementara untuk asam sulfat dikelompokkan ke dalam valensi asam 2 karena jumlah hidrogen yang dihasilkan, maksud saya jumlah ion hidrogen yang dihasilkan sebanyak 2. Nah, bagaimana dengan CN-, NO3-, dan SO4-2-. Itu kita kenal dengan istilah sisa ion asam. Sekarang bagaimana untuk reaksi ionisasi basa? Kita perhatikan saja contoh yang ada. Kalium hidroksida. Nah, kenapa dia dikelompokkan basa? Sesuai teori Arrhenius, untuk basa itu adalah senyawa yang dalam air menghasilkan ion hidroksida, yaitu ion OH-. Sehingga kalium hidroksida hasil reaksi ionisasinya berupa OH-, maka dikelompokkan ke dalam basa. Demikian juga untuk magnesium hidroksida. Ternyata hasil reaksi ionisasinya berupa ion hidroksida sebanyak 2. Nah, di reaksi ionisasi basa kita juga bisa mengelompokkan ke dalam valensinya. Ada valensi 1 dan valensi 2 didasarkan pada jumlah ion hidroksida yang dihasilkan. Jadi ciri khas dari reaksi ionisasi asam dan basa itu bisa kita lihat di hasil reaksinya. Kalau menghasilkan ion hidrogen berarti dikelompokkan ke dalam asam. Kalau menghasilkan ion hidroksida maka dikelompokkan ke dalam basa. Nah, yang berikutnya yang perlu kita pelajari untuk membedakan asam dan basa adalah pada sifat-sifat asam dan basa. Apa saja sifat-sifat asam dan basa? Kita mulai dari sifat-sifat asam. Yang pertama, sifat asam yang pertama adalah menghasilkan ion hidrogen atau H+ sesuai dengan teori Arrhenius. Berikutnya, memberikan proton sesuai dengan teorinya Bronsted-Lowry. Yang ketiga, sifat asam yang berikutnya dia dapat dikenali dengan
menerima pasangan elektron. Nah, kemudian yang bisa kita menggunakan indera, rasanya masam. Meskipun punya rasa masam atau rasa kecut, tetapi senyawa-senyawa kimia yang digunakan dalam kegiatan laboratorium tidak diperbolehkan untuk dicicipi. Mengapa? Karena asam ternyata mempunyai sifat yang berikutnya, yaitu bersifat korosif. Korosif maksudnya di sini adalah asam itu mampu merusak logam. Jadi tingkat bahan yang dirusak itu sampai setingkat logam, sehingga untuk asam dilarang keras untuk mencicipi. Selain korosif, itu dibuktikan juga nanti asam itu akan memiliki nilai pH kurang dari 7. Jadi di rentang 0 sampai kurang dari 7 itu dikelompokkan ke dalam asam. Bagaimana cara mendapatkan nilai pH kurang dari 7? Kita menggunakan beberapa indikator, atau kita bisa menggunakan nanti yang namanya alat pH meter, sehingga kita bisa menentukan tingkat keasamannya. Semakin kecil nilai asamnya, maka dikatakan asam nanti bersifat kuat atau termasuk asam yang keras. Oke, yang berikutnya untuk sifat asam yang perlu kita ketahui yaitu memerahkan kertas lakmus biru. Nah, ini yang bisa kita gunakan dengan indera mata kita, bahwa nanti kita akan bedakan asam dengan basa itu bisa menggunakan kertas lakmus. Nah, ketika kertas lakmus itu berubah menjadi warna merah, maka zat yang kita identifikasi nanti dikelompokkan ke dalam asam. Sifat yang berikutnya yaitu sifat-sifat basa. Yang pertama, menghasilkan ion hidroksida. Menurut teorinya Arrhenius, yang dikatakan sebagai basah itu adalah senyawa yang dalam air menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Memberikan proton, akseptor proton atau memberikan proton. Sifat selanjutnya dia adalah sebagai pemberi pasangan elektron. Selanjutnya, nah bisa dilihat dari atau bisa dirasakan, bukan dilihat ya, bisa dirasakan. Untuk asam itu rasanya pahit, tapi pada penggunaan senyawa basa dalam laboratorium tidak diperkenankan untuk dicicipi. Sekali lagi, tidak boleh dicicipi, baik itu asam maupun basa. Selanjutnya, memiliki nilai pH lebih besar dari 7. Nilai pH untuk basa lebih besar 7, paling tinggi adalah angka 14. Sama seperti di asam, bagaimana cara mendapatkan nilai pH? Kita bisa menggunakan indikator, atau kita juga bisa menggunakan alat yang namanya pH meter. Semakin tinggi nilai pH, maka sifat basa semakin kuat. Berikutnya, untuk basa itu bersifat kaustik. Nah, untuk basa sedikit lebih rendah tingkat merusaknya, dia hanya merusak kulit. Kapasitasnya adalah sampai merusak kulit. Selanjutnya, membirukan kertas lakmus merah. Jadi untuk mengidentifikasi atau menentukan sifat asam basa, kita bisa menggunakan kertas lakmus. Ketika kertas lakmus itu berubah menjadi, ketika lakmus merah berubah menjadi biru, maka senyawa yang diidentifikasi tadi bisa kita kelompokkan ke dalam senyawa basah. Itulah yang kita pelajari pada pertemuan kali ini tentang asam basa. Tadi kita sudah mempelajari tentang teori asam basa, ada teori Arrhenius, teorinya Bronsted-Lowry, teorinya Lewis. Kemudian dilanjut dengan reaksi ionisasi asam. Pada ionisasi, penegasannya adalah
ketika dikelompokkan ke dalam asam, maka ciri hasil ionisasinya harus ada ion hidrogen. Kalau dikelompokkan ke dalam basa, maka ciri ionisasinya adalah pada hasil ionisasi berupa ion hidroksida atau OH-. Yang berikutnya, sifat-sifat asam maupun sifat-sifat basa nanti akan lebih detail kita pelajari kembali pada pertemuan berikutnya ketika kita membahas tentang identifikasi asam dan basa. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kalian semuanya dalam kondisi yang sehat sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.